Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 waktu paling mustajab untuk berdoa. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh hambanya untuk berdoa dan mengharap hanya kepadanya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Rasulullah SAW juga bersabda, yang menunjukkan betapa besar nilai doa sekaligus merupakan anjuran memanjatkan doa. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh hambanya untuk berdoa dan mengharap hanya kepadanya. Pada dasarnya, berdoa tidaklah mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, kita bisa berdoa kepada Allah. Sahabat seiman, namun terdapat waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dengan harapan doa kita akan cepat terkabul. Lalu kapan sajakah waktu yang mustajab untuk berdoa? Simak video ini hingga akhir. Berikut ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Pertama, sepertiga malam yang akhir. Sahabat seiman, sepertiga malam akhir merupakan waktu dibukanya pintu rahmat dan dikabulkannya doa kepada siapa saja yang terbangun beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, setelah sholat maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan. Sahabat seiman, berdoa setelah selesai sholat fardu merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Sebab ketika selesai sholat adalah waktu di mana diri kita dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring di atas lambung-lambung kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar Allah? Rasulullah SAW menjawab, doa di tengah malam dan doa setelah sholat fardu. Ketiga, waktu antara azan dan iqamah. Sahabat seiman, sebaiknya tidak menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah, sebab waktunya sangatlah singkat. Sebab di waktu itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita bisa mempergunakan waktu ini sambil menunggu jamaah lain yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keempat, ketika lapang. Sahabat seiman, kebanyakan manusia akan mendekatkan diri kepada Allah saat ditimpa musibah. Ia akan berdoa dan mengharap pertolongannya.
dan lalai ketika hidupnya dalam kebahagiaan dan kenikmatan. Padahal dalam keadaan lapanglah Allah akan mengabulkan doa seorang hambanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Kelima, di waktu hujan. Di waktu inilah Allah menurunkan rahmat-Nya berupa curahan air hujan yang menghidupkan dan menyuburkan tanaman. Maka tidak heran jika waktu hujan ini merupakan bagian dari waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keenam, pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah salah satu hari istimewa dalam Islam. Karena pada hari itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun Allah memerdekakan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka, para hambanya yang sedang berkumpul di Arafah, kepada para malaikat. Dia berfirman, apa yang dikehendaki oleh mereka ini? Hadis riwayat Muslim. Selain menjadi waktu mustajab untuk berdoa, di waktu ini juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, yaitu untuk menambah kebaikan, menggugurkan dosa-dosa, dan meninggikan derajat. 7. Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan waktu yang diharapkan oleh kita semua. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Sahabat seiman, karena kemuliaannya itu, maka malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa petunjukmu bila aku mendapati malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah doa. 8. Pada hari Jumat. Sahabat seiman, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hari Jumat adalah harinya ibadah jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan. Hari Jumat laksana bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Begitu mustajabnya hari Jumat juga sama seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini menandakan hari Jumat merupakan hari yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat itu ada saat yang apabila kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kesembilan, sesudah sholat malam. Sahabat seiman, melaksanakan sholat sunnah tahajud merupakan hal yang sulit. Namun bagi orang yang mengerjakan, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan mengabulkan setiap permohonannya. Oleh sebab itu, setelah sholat malam yang dilanjutkan dengan berdoa akan membawa nilai tersendiri bagi orang yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat seiman, itulah 9 waktu yang mustajab untuk berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.